Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Putrasani dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosiokultural dalam perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kenapa sih cara belajar anak-anak di kota itu beda banget sama anak-anak di desa. Atau kenapa seorang anak bisa jago ngomong bahasa daerah duluan sebelum bahasa Indonesia. Nah, ternyata semua itu ada hubungannya sama lingkungan sosial dan budaya tempat mereka tumbuh. Di video kali ini, saya akan ngebahas sebuah teori paling penting dalam dunia pendidikan dan psikologi perkembangan, yaitu adalah teori sosiokultural. Teori ini dicetuskan oleh seorang psikolog asal Rusia bernama Lev Vygotsky. Nah, siapa sih itu Lev Vygotsky? Jadi gini, Lev Vygotsky ini hidup di awal abad ke-20, dan dia punya pandangan yang agak berbeda dari ahli psikologi perkembangan lainnya, kayak plaget misalnya, kalau plaget lebih fokus ke perkembangan kognitif anak yang terjadi secara individual, Vygotsky justru bilang bahwa perkembangan kognitif itu agak nggak bisa dipaksakan dan interaksi sosial dan budaya. Intinya gini deh, menurut Vygotsky, anak itu belajar bukan cuma dari dalam dirinya sendiri, tapi juga lebih banyak dari interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Entah itu orang tua, guru, teman sebaya, atau bahkan orang dewasa lain di lingkungannya. Jadi lingkungan sosial itu punya peran yang sangat besar dalam membentuk cara berpikir seseorang. Makanya teori ini disebut sosiokultural karena dua kata kuncinya adalah sosial interaksi dengan orang lain dan kultural budaya tempat anak itu dibesarkan. Nah, konsep yang paling terkenal dari Vygotsky namanya Zone of Proximal Development atau biasa disingkat ZPD. Kalau diterjemahkan kira-kira artinya zona perkembangan proksimal atau zona perkembangan terdekat. Coba kalau kita bayangin, ada anak yang belajar naik sepeda, ada hal yang udah bisa dia lakuin sendiri tanpa bantuan. Misalnya duduk di sepeda dan megang stang. Nah, tapi ada juga hal yang belum bisa dilakuin sendiri, kayak ngejaga keseimbangan sambil mengayuh. Nah, kalau ada orang tua atau kakaknya yang bantu pegangin sepeda sambil ngasih arahan, tiba-tiba jadi bisa. Nah, jarak antara apa yang dilakukan sendiri dengan apa yang dilakuin dengan bantuan orang lain, itulah yang disebut zone of proximal development. Jadi ada 3 level di sini. Yang pertama itu level di mana anak udah bisa ngelakuin sendiri tanpa bantuan sama sekali. Yang kedua, level di mana anak bisa melakukannya tapi dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten. Yang ketiga, level yang masih terlalu sulit. Bahkan dengan bantuan sekalipun dia belum bisa. Nah, ZPD ini ada level yang keduanya tadinya menurut Vygotsky disitulah pembelajaran yang paling efektif terjadi karena anak ditantang untuk berkembang tapi tetap didampingi supaya nggak frustasi atau menyerah. Nah, dari konsep ZPD ini muncullah istilah lain yang sering banget dipakai di dunia pendidikan, namanya scaffolding. Scaffolding. Kalau diartiin secara harfiah, scaffolding itu artinya perancah atau struktur penyangga yang bisa dipakai pekerja bangunan saat membangun gedung tinggi. Nah, dalam konteks pendidikan, scaffolding itu maksudnya adalah bantuan sementara yang diberikan guru atau orang dewasa kepada peserta didik supaya dia bisa mencapai level pemahaman yang lebih tinggi. Tapi ingat ya, kata kunci sementara karena seiring waktu, bantuan ini terus dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya si anak bisa melakukan tugas itu sendiri tanpa bantuan sama sekali. Contohnya gini, pas anak baru belajar nulis. Nah, gurunya mungkin awalnya itu nuntun tangan si anak buat nulis, lama-lama gurunya itu kayak ngelepas lah biar si anaknya ini benar-benar bisa nulis sendiri. Nah, itu yang disebut proses scaffolding. Jadi, bantuan yang diberikan itu disesuaikan sesama kebutuhan anak dan terus dikurangi seiring kemampuan anak semakin meningkat. Lalu, hal menarik lainnya dari teori Vygotsky adalah pandangan di bahasa yang menurut dia bahasa itu bukan cuma alat buat komunikasi aja, tapi juga alat buat berpikir. Makanya perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif saling berkaitan erat banget. Vygotsky membagi perkembangan bahasa anak jadi beberapa tahap. Awalnya anak itu menggunakan bahasa sosial, yaitu bahasa yang dipakai berkomunikasi dengan orang lain. Terus ada juga yang namanya bahasa egosentris, yaitu pas anak ngomong sendiri sambil main, kayak ngoceh-ngoceh gitu, padahal nggak ada yang dengerin. Nah, ini sering dianggap aneh sama orang tua atau orang dewasa, padahal sebenarnya itu proses normal.
Nah, lama-kelamaan bahasa ego-saintis ini berubah menjadi bahasa batin atau inner speech, yaitu proses berpikir yang terjadi di dalam kepala kita sendiri. Ya, jadi waktu kita lagi mikir sendiri sambil ngomong dalam hati, itu sebenarnya berasal dari bahasa yang udah diinternalisasi sejak kecil. Nah, jadi menurut Vygotsky, bahasa itu punya peran yang sangat sentral dalam membantu cara berpikir seseorang. Selain bahasa, Vygotsky juga menekankan pentingnya budaya dalam proses belajar. Menurut dia, setiap budaya itu punya alat atau cultural tools yang berbeda-beda. Nah, cultural tools yang berbeda itu bisa membantu proses berpikir seseorang. Alat ini bisa berupa bahasa, sistem angka, teknologi, sampai kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya gini, ada anak yang dibesarkan di lingkungan yang sering pakai stempos buat berhitung, akan punya cara berpikir matematis yang beda dengan anak yang dibesarkan tanpa pernah kenal sempos, sempoa, ada salah ngomong. Atau anak ya sejak kecil dengan teknologi digital, otomatis cara dia memproses informasi juga beda dengan generasi sebelumnya. Jadi menurut Vygotsky, kita nggak bisa memahami perkembangan seorang anak tanpa memahami konteks budaya tempat dia dibesarkan. Karena budaya itu membentuk alat berpikir yang dipakai si anak buat memahami dunia sekitarnya. Lalu, bagaimana sih penerapan teori ini di dunia pendidikan, khususnya buat guru dan calon guru? Nah, ada beberapa poin penting nih yang bisa kita ambil, terutama buat saya karena nanti bakal jadi calon guru nih. Nah, pertama, pembelajaran kolaboratif itu penting banget karena menurut Vygotsky belajar itu paling efektif dilakukan bareng-bareng, entah itu sama guru atau sama teman sebayanya sendiri. Makanya metode belajar kelompok atau diskusi itu sangat dianjurkan. Lalu yang kedua, guru perlu memahami ZPD setiap siswa. Artinya guru harus bisa ngelihat sejauh mana kemampuan anak ini dan apa yang bisa dicapai dengan sedikit bantuan. Jangan terlalu memberi materi yang kayak sulit dicerna lah, tapi juga jangan terlalu sulit sampai bikin frustasi. Lalu yang ketiga, scaffolding terus diterapkan secara bertahap. Guru perlu kasih bantuan di awal, terus lalu pelan-pelan dikurangi seiring kemampuan siswa yang makin berkembang. Jadi nggak terus-terusan dibantu, tapi juga mencoba siswa agar bisa sendiri dengan cara yang dia lakukan. Pokoknya jangan terus dibantu karena akhirnya si anak itu supaya bisa dengan mandiri. Lalu keempat, bahasa harus dioptimalkan sebagai alat belajar. Diskusi, tanya jawab, sampai aktivitas yang mendorong anak buat ngomong dan menjelaskan pemikiran sendiri itu sangat bermanfaat buat perkembangan kognitifnya. Dan yang kelima nih, yang terakhir, guru perlu memperhatikan latar belakang budaya siswa. Karena setiap siswa datang dari lingkungan yang ya berbeda-beda lah. Ada yang dari lingkungan yang mendukung, ada yang kurang mendukung kan, terus ada yang ya bisa dibilang bahasa saya itu gak bener lah. Nah, sebaiknya disesuaikan supaya lebih relevan dengan pengalaman hidup mereka. Nah, biar makin paham, kita bandingin dikit nih dari teori Plaget yang mungkin udah pernah didengar ya. Kalau Plaget percaya bahwa anak itu belajar secara mandiri lewat eksplorasi langsung terhadap lingkungannya dan perkembangan kognitif itu terjadi melalui tahapan-tahapan yang ditentukan berdasarkan usia. Nah, sementara Vygotsky lebih percaya bahwa perkembangan kognitif itu didorong oleh interaksi sosial dan enggak melulu terikat sama tahapan usia tertentu buat Vygotsky. Peran orang dewasa dan lingkungan sosial itu jauh lebih penting dibanding ekspresi mandiri. Jadi bisa dibilang, kalau Plaget itu menekankan anak sebagai ilmuwan kecil yang belajar sendiri, Vygotsky lebih ke arah anak sebagai pembelajar sosial yang berkembang lewat bimbingan orang lain. Tentu saja kedua teori ini sama-sama kontribusi besar dalam dunia pendidikan, dan keduanya dipakai saling melengkapi dalam praktik pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, penjelasan lengkap teori struktural dari Lev Vygotsky. Intinya, teori ini ngajarin kita bahwa perkembangan seorang anak itu nggak bisa dilepasin dari peran lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Mulai dari konsep zone of proximal development, scaffolding, peran bahasa, sampai pengaruh budaya, semuanya saling berkaitan dan membentuk cara berpikir seseorang. Nah, buat yang pengen jadi guru, calon jadi guru nih kayak saya nih, dalam dunia pendidikan, teori ini penting banget buat dipahami karena dengan teori ini kita jadi lebih paham gimana cara mendampingi peserta didik supaya kita bisa mendidik mereka supaya berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan dan latar belakangnya masing-masing.
Oke mungkin segitu aja dari penjelasan saya ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terlalu terbata-bata penjelasannya, mohon maaf ya Ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.